Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pertemuan kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Umar bin Khattab. Di mana Umar bin Khattab itu sebagai khalifah kedua sesudah Abu Bakar. Umar bin Khattab lahir di Mekah dari Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy. Dengan nama lengkap Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab termasuk keluarga golongan kelas menengah. Ia mampu membaca dan menulis yang pada masa itu adalah sesuatu yang sangat jarang. Dia dikenal karena fisiknya yang sangat kuat, sehingga ia mampu menjuarai gulat di Makkah. Umar bin Khattab adalah seorang yang sangat tangguh dan pemberani, sehingga ia dijuluki singa padang pasir. Untuk lebih jelasnya, kita simak video kali ini. Umar lahir di Mekah. Dia adalah orang yang sangat gagah. Selain gagah, Umar adalah orang yang sangat berani dan disegani di kota Mekah. Karena tubuhnya yang kekar, tidak ada orang yang berani melawan Umar. Orang-orang banyak yang lari ketakutan ketika melihat Umar datang. Umar sebelumnya tidak menyukai Rasulullah karena menyuruhnya menyembah Allah. Saya akan melanjutkan cerita kisah Umar bin Khattab yang diceritakan oleh teman saya. Selanjutnya, pada saat itu Umar bin Khattab telah masuk Islam. Setelah masuk Islam, Umar bin Khattab pun ikut Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yathrib, Madinah. Pada saat hijrah, Nabi Muhammad SAW melakukan beberapa peperangan, antara lain perang Badar, perang Uhud, dan perang Khaybar. Setelah itu, Umar bin Khattab pun mendukung penuh atas syiar Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan Umar bin Khattab pun melawan seluruh teman-temannya dulu yang pernah ikut menyiksa Nabi Muhammad SAW saat syiar Islam. Saat Khalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar ditunjuk sebagai penasihat. Setelah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Bakar As-Siddiq meninggal, kekhalifahan dipimpin oleh Umar bin Khattab. Setelah kepemimpinan Umar bin Khattab berjalan, pada saat itu terjadi proses islamisasi yang sangat besar. Contohnya di kota Persia, Romawi, Syria, dan Afrika Utara. Pada saat itu ada dua kota yang sangat kuat saat proses islamisasi tersebut, yaitu Romawi dan Persia. Namun oleh Khalifah Umar bin Khattab bisa ditaklukkan kota tersebut. Setelah menaklukkan beberapa kota saat proses islamisasi, Umar bin Khattab pun memutus untuk mengadakan sensus untuk wilayah Islam. Dan pada tahun 638 Masehi, Umar memperluas dan merenovasi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Umar yang dikenal sebagai orang yang sangat sederhana dan tidak berfoya-foya, tidak seperti pemimpin-pemimpin yang lainnya pada saat itu. Pada tahun ke-17 Hijriah, memasuki tahun keempat kekhalifahannya, Umar mengeluarkan keputusan bahwa penanggalan Islam
mulai dihitung saat peristiwa Hijriah. Umar bin Khattab wafat karena dibunuh oleh Abu Lu'lu' pada saat akan melaksanakan sholat subuh. Abu Lu'lu' merupakan seorang Persia yang dulu Persia dapat ditaklukkan oleh Umar bin Khattab saat proses Islamisasi. Dan Abu Lu'lu' mempunyai dendam tersendiri terhadap Umar bin Khattab. Umar bin Khattab wafat pada hari Rabu 644 Masehi dan kepemimpinan kekhalifahan dipegang oleh Utsman bin Affan. Sekian penjelasan kisah Umar bin Khattab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Namun suatu ketika hati Umar tergerak ketika mendengar saudara perempuannya melantunkan ayat suci Al-Quran. Sejak saat itu, hati Umar menjadi tenang setiap mendengar alunan ayat-ayat Al-Quran. Tidak lama, Umar pun mendapat hidayah dari Allah. Di hadapan Rasulullah, Umar mengucap syahadat untuk menjadi muslim yang taat. Setelah memeluk Islam, Umar membulatkan tekad untuk membela Rasulullah serta menolong umat Islam dari gangguan kaum kafir sampai kapanpun. Dengan kehadiran Umar, pasukan Islam semakin kuat. Umat Islam pun menyambut sukacita kehadiran Umar. Umar bin Khattab meninggal pada tahun 23 Hijriah ketika hendak memimpin sholat subuh. Ia ditikam oleh seorang budak Majusi dari Persia yang merasa diperlakukan tidak adil dan dendam dengan Umar. Ia bernama Abu Lu'lu'ah. Menjelang ajalnya tiba, Umar berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya aku ingin keluar dari dunia ini dengan timbangan yang seimbang, tidak terlalu memberatkanku dan juga tidak terlalu meringankanku." Ia melanjutkan, "Andaikan aku memiliki emas sebesar bumi, niscaya akan kupakai sebagai tebusan kengerian perjalanan yang akan kuhadapi. Adapun persoalan khalifah, kuperintahkan agar dimusyawarahkan oleh Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Tolhah bin Ubaidillah." yang akhirnya mengerucut kepada terpilihnya Utsman bin Affan. Bu Guru di sini akan memberikan sebuah kesimpulan dari penjelasan Pak Hamim dan Pak Arifin, yaitu kesimpulan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab dilahirkan di kota Mekah. Beliau berasal dari Bani Adi, di mana Bani Adi tersebut masih satu rumpun dengan suku Quraisy. Pasti sudah tidak asing lagi ya dengan suku Quraisy, di mana selalu dibahas dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Beliau memiliki julukan Singa Padang Pasir. Kenapa beliau memiliki julukan Singa Padang Pasir? Karena beliau memiliki watak yang keras dan sangat keras. Sebelum masuk Islam, beliau sangat suka sekali minum minuman keras, mabuk-mabukan, dan larangan yang lainnya. Setelah mendengar saudarinya yang membaca ayat suci Al-Quran, surat apa teman-teman? Surat Al-Toha ayat 1-8, beliau hatinya terenyuh dan beliau menyatakan masuk Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lalu pada tahun 622 Masehi, Umar membersamai Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Yathrib, Madinah.
Umar bin Khattab juga terlibat dalam beberapa peperangan, teman-teman. Peperangan yang diikutinya seperti Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Haidar. Ada 3. Apa tadi? Perang Uhud, Perang Badar, dan Perang Haidar. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, beliau banyak sekali membuat perubahan administratif kepada daerah yang telah ditaklukkannya. Umar memerintahkan agar diselenggarakan sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam pada tahun 638 Masehi. Kekhalifahan Umar juga memperluas dan merenovasi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Umar bin Khattab wafat karena dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah atau Fairuz. Beliau adalah seorang budak. Umar bin Khattab dibunuh pada saat mau menjadi imam sholat subuh. Kenapa Fairuz membunuh Umar bin Khattab? Karena Fairuz merasa sakit hati atas kekalahan Persia yang pada masa itu merupakan negara adidaya. Umar bin Khattab wafat pada hari Rabu 644 Masehi. Setelah beliau wafat, khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan. Oke anak-anak, kesimpulannya sudah Ibu jelaskan tadi ya. Jangan lupa mengerjakan soal yang telah Ibu berikan di grup WhatsApp. Karena pada saat pandemi COVID-19 ini, kita harus stay at home, work from home, and study from home. Jadi kita harus berada di rumah, bekerja dari rumah, dan belajar dari rumah. Teman-teman, jangan lupa jaga kesehatannya ya. Jangan lupa minum air putih yang banyak. Jangan keluar rumah kalau tidak genting sekali. Oke anak-anak, untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama disertai dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin cukup sekian pelajaran sejarah kebudayaan Islam hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.